bagaimana hukum kita menyerupai pakaian ulama. Padahal kalau orang awam pakai pakaian ulama bahaya, ada potensi melakukan penipuan. Jadi gini, kalau pada dasarnya, kalau kita lihat bukan di Indonesia ya, di negara-negara luar, orang pakai baju gamis, berimamah itu biasa. Biasa itu pakai sehari-hari, bukan pakai di Saudi, di Oman, itu pakai imamah, pakai gamis juga pakai. Artinya apa? Identitas keulamaan itu tidak dilihat dari cara berpakaiannya, tetapi dari tindak tanduknya, dari karakternya, dari bagaimana dia ngomong, bagaimana dia mengambil kesimpulan, bagaimana dia bersikap. Itulah yang menunjukkan dia seorang ulama. Ya boleh saja memakai itu, boleh, nggak ada yang melarang. Tetapi jangan sampai ini menjadi ajang untuk sombong. Ketika kita pakai pakaian ulama dalam rangka untuk kesombongan, maka itu sudah bukan sunnah. Itu berarti ada tafakhur, berbangga-bangga. Ibarat kamu pakai baju permen, niatnya pamer. Kalau pamer boleh nggak? Itu nggak boleh. Yang boleh pamer itu cuma kanjeng Nabi. Kita umatnya nggak boleh pamer. Nabi itu sering pamer, saya ini adalah keturunan Nabi Adam yang paling hebat. Tetapi beliau mengatakan wala fakhr, aku nggak sombong. Memang kenyataannya begitu, saya Nabi bilang itu. Yang boleh sombong itu hanya Nabi Muhammad. Nah, untuk menanggulangi kita supaya tidak mudah tertipu dengan pakaian, maka bekalilah diri kita dengan ilmu supaya tidak mudah dibohongi. Banyak sekali kasus-kasus orang datang ke rumah, misalnya ketok-ketok pintu pakai pakaian ulama. Dia mengaku sebagai si A, si B, si fulan, kemudian ujung-ujungnya minta uang. Kalau kita tahu, sadar, ridho, tidak masalah. Tapi yang sering terjadi orang awam kan niatnya mengasihi ulama, ternyata dia bukan ulama. Maka dari itu kita harus hati-hati, jangan melihat seseorang seperti tadi yang saya tekankan, jangan melihat seseorang dari pakaiannya. Kenapa? Karena itu menipu. Pakaian itu hanya zahir, sesuatu yang nampak. Maka dari itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kalau ingin melihat dalamnya seseorang, lihat perilakunya, bukan lihat pakaiannya. Lihat cara ngomongnya, lihat bagaimana dia bermuamalah hubungan dengan sesama manusia. Maka itulah sejatinya apa yang ada di dalam hati.